Shalom, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi di Renungan Pagi. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sudah dibangunkan untuk memasuki masa dan hari yang baru, yaitu hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan mujizat, hari di mana kami punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Hari ini adalah hari yang baru, pengalaman baru, berkat yang baru. Terima kasih dan kami percaya hari ini kami juga memperoleh pengertian-pengertian yang baru dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh antusias dan pengucapan syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, ada banyak orang itu tidak akan mengalami hal-hal yang baru di dalam hidupnya. Dia tidak bisa melihat perkara-perkara baru di dalam hidupnya dan jalan-jalan yang Tuhan bukakan di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia sibuk memikirkan masa lalu. Mereka sibuk kepahitan dengan masa lalu. Mereka sibuk mengungkit-ungkit masa lalu. Saudara, ada banyak orang-orang menjadi terbelakang. Pikiran mereka terbelakang karena yang mereka ceritakan adalah masa lalu. Kejayaan-kejayaan masa lalu. Mereka tidak berbicara masa depan. Kapan hari ada seorang tokoh agama berkata, kenapa pengikut dari agama mereka tidak bisa maju? Karena mereka selalu membicarakan kejayaan-kejayaan masa lalu yang sudah terjadi 1500 tahun yang lalu. Sehingga mereka tidak bisa maju ke depan. Karena misalnya kalau di Indonesia selalu memikirkan masa lalu, zaman Mojopahit. Kemudian yang kita bicarakan hanya cara berpakaiannya orang-orang kerajaan Majapahit. Ya, saudara tidak akan pernah maju. Mungkin sampai hari ini saudara tidak akan membangun rumah-rumah modern, tetapi saudara akan membangun candi. Karena saudara selalu membayangkan hal yang terjadi di masa lalu. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Seringkali di dalam pertengkaran rumah tangga, di dalam kehidupan kita itu selalu mengkambing hitamkan masa lalu dan menyalahkan masa lalu. Saya begini karena dulu saya disakiti. Saya begini karena dulu aku punya orang tua yang jahat. Saya seperti ini karena saya dulu mengalami pengalaman yang buruk. Di dalam pernikahan, istri-istri akan menyalahkan suami untuk kesalahan suami di masa yang lalu. Demikian juga dengan suami, mengungkit-ungkit masalah yang lalu. Padahal kita semuanya tahu. Kita tidak bisa selalu mengungkit masa lalu. Karena saudara tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaikinya. Demikian juga misalnya di dalam pernikahan. Mungkin suamimu pernah melakukan kesalahan 20 tahun yang lalu. Sekalipun ingin, suamimu tetap tidak bisa kembali ke 20 tahun yang lalu untuk memperbaiki kesalahannya. Dan kalau engkau terus mengungkit-ungkitnya, maka saudara tidak akan pernah maju ke depan. Padahal Alkitab berkata tadi di ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan itu membangun jalan di depanmu. Bahkan sesuatu yang baru sudah tumbuh. Tetapi kalau engkau terus memikirkan yang masa lalu, saudara tidak akan pernah melihat apa yang Tuhan bangun di masa depan. Padahal cara kerja Tuhan adalah waktu engkau melangkah satu langkah, maka Tuhan akan bekerja beberapa langkah di depanmu. Karena Tuhan akan memimpin kamu step by step. Kalau kamu tidak melangkah, bahkan mundur ke belakang, maka tidak pernah ada masa depan. Kalau kita terus menyalahkan masa lalu, sekali lagi, tidak ada seorang pun yang dapat kembali ke sana untuk memperbaikinya. Yesus bisa kembali ke masa lalu, tetapi dia tidak akan memperbaiki apa yang ada di masa lalu. Yang Tuhan lakukan adalah membuat yang baru di masa yang ke depan. Karena Tuhan tadi berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi sia-sia kalau engkau terus mengungkit-ungkit masa
masa lalu karena kamu tidak akan pernah bisa memperbaikinya. Tetapi masa lalu jadikan sebuah pelajaran untuk tidak mengulanginya. Contoh, kalau engkau dulu punya orang tua yang jahat, yang bengis, yang egois, yang tidak mau membiayai kamu, orang tua yang tidak bertanggung jawab, maka jadikan sebuah pelajaran untuk tidak menjadi orang tua yang sama kepada anak-anakmu. Buang yang jelek, ambil pelajaran dari semua yang kejadian yang buruk, supaya kamu menjadi lebih bijaksana. Kalau engkau menikah dan kemudian pasanganmu telah melakukan kesalahan di masa lalu, maka sama-sama belajar untuk memperbaikinya, dan jadilah orang yang bisa memberikan dukungan supaya pasanganmu bisa berubah. Ada pasangan suami istri yang suaminya pernah berselingkuh 35 tahun yang lalu dan terbukti dia tidak pernah melakukannya lagi. Tetapi dia berselingkuh juga sebenarnya ada kesalahan istrinya, karena istrinya itu sudah tidak mau untuk diajak tidur bersama. Dia merasa itu adalah hal yang menjijikkan. Dia tidak suka untuk melakukan hal itu. Dia kepengennya ya menikah ya rukun-rukun aja tanpa harus melakukan hubungan suami istri. Sehingga kemudian suaminya jatuh di dalam dosa. Tetapi karena suaminya adalah orang yang takut akan Tuhan, lalu dia bertobat, dia meminta maaf kepada istrinya berkali-kali. Tetapi istrinya tidak pernah memaafkan. Selalu diungkit-ungkit masalah-masalah yang lalu. Sampai setelah 35 tahun berlalu, istrinya tetap mengungkit masa lalu. Sampai suatu saat waktu konseling, saya memberikan teguran kepada dia. Bukankah itu terjadi 35 tahun yang lalu? Dan sudah terbukti suami ibu tidak pernah melakukan lagi dosa yang sama? Bukankah dia memperlihatkan kesetiaan? Iya, tetapi kan aku masih ingat masa lalu itu kan jahat. Dia kan seorang suami, wah ngomel banyak. Terus saya bilang, bukankah ibu juga punya andil pada kesalahan suamimu? Karena ibu tidak pernah mau diajak berhubungan suami istri. Bukankah ibu juga yang telah membuat suamimu akhirnya tergoda pada saat ada wanita yang lain mendekati dia? Tetapi dia adalah orang yang tidak mau disalahkan. Lalu saya berkata, engkau menghukum suamimu selama 35 tahun. Dan mungkin sampai kamu mati, kamu akan terus menyiksa suamimu dengan kesalahan yang pernah dilakukan 25 tahun yang lalu. Suamimu melakukan kesalahan satu kali, yaitu berselingkuh 35 tahun yang lalu. Dan engkau merasa sangat dikhianati dan dikecewakan. Tetapi suamimu berada di neraka karena kamu selalu menyiksa dia dengan perkataan, dengan hinaan, dengan caci maki, dengan mengungkit masa lalu, dengan terus menyalahkan dia. Engkau merendahkan dia, engkau menghina dia habis-habisan di hadapan anak-anakmu, bahkan menghina dia di hadapan umum, sampai 35 tahun, bahkan mungkin sampai dia mati. Mengungkit masa lalu yang sudah selesai membuat engkau menciptakan neraka di dalam kehidupanmu sendiri. Yang lalu memang jahat, yang lalu memang menyakitkan, tetapi belajarlah untuk tidak mengingat-ingat masa yang lalu, yang artinya kalau toh kamu mengingatnya, engkau tahu bagaimana meresponinya, yaitu membuat pelajaran untuk kedepannya. Pada waktu kita berdosa pun kita berharap untuk diampuni, bukan? Kita baca di dalam Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku, yaitu Tuhan, akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Tuhan pun menaruh belas kasihan terhadap kesalahan-kesalahan kita dan tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa kita. Kenapa? Karena kasih menutupi banyak pelanggaran. Di dalam kitab Mika 7 ayat 18, ini juga luar biasa dikatakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Ayat 19, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut, yang artinya dosa kita dibuang ke tubir laut untuk
dilupakan. Maka kalau kamu mau melihat hari-hari baik, kalau engkau melihat Tuhan membuat sesuatu yang baru bagi kamu, maka move on. Lupakan masa yang lalu, ampuni masa yang lalu, ambil pelajaran apa yang terjadi di masa lalu. Maka engkau akan melihat Tuhan membuat yang baru. Tuhan membuat hal yang jauh lebih baik daripada apa yang kau inginkan di masa lalu. Tuhan bisa mengembalikan apa yang hilang, bahkan melebihi apa yang hilang. Kalau kamu mau pernikahanmu sehat dan bahagia, dan engkau melihat Tuhan membangun hal yang baru, dan engkau akan melihat Tuhan membuat jalan-jalan di padang gurun. Untuk membuat jalan di padang gurun, itu sangat susah, karena padang gurun itu, tanahnya itu bisa bergeser setiap waktu. Itu sebabnya akan sangat sulit membuat jalan di padang gurun. Akan perlu biaya yang sangat mahal untuk membangunnya. Tetapi Tuhan berkata, aku akan membangun jalan di padang gurun. Dan Tuhan akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Sesuatu yang sulit, sesuatu yang mustahil. Ada sungai-sungai di padang belantara. Padang belantara itu adalah tanah yang tandus, tanah yang kering, tanah yang keras, kondisi tanah yang tidak subur. Seringkali tanahnya sudah pecah-pecah karena kering. Tetapi di tempat seperti itulah Tuhan membuat sungai mengalir, yang artinya Tuhan menciptakan hal yang baru di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah kehidupanmu yang rusak, di tengah masa lalumu yang membentuk kamu menjadi rusak. Selama kamu bisa melupakan masa lalu, mengampuni masa lalu, dan move on di masa lalu, dan mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, kamu akan melihat Tuhan membuat hal yang baru. Firman Tuhan tadi berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Asal, ayat 18 tadi, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kalau kamu tidak mau masa depan yang diubahkan, maka tetap ingatlah masa lalu. Kalau kamu tidak ingin pernikahanmu dipulihkan, kalau kamu tidak ingin keluargamu dipulihkan, ekonomimu dipulihkan, maka tetap ingatlah masa yang lalu. Tetaplah marah dengan masa yang lalu, tetaplah kecewa dengan masa lalu, dan tetaplah ungkit masalah-masalah yang telah lalu. Hidup adalah pilihan, tetapi biarlah kita memilih yang benar, biarlah kita memilih yang baik, biarlah kita memilih yang Tuhan ajarkan, kita memilih yang berkenan, dan memilih percaya kepada firman Tuhan. Tulis di chat, katakan, aku mau melupakan yang menyakitkan di masa lalu, supaya aku melihat Tuhan membangun yang baru dalam hidupku untuk masa depan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekalipun masa lalu kami buruk, masa lalu kami rusak, masa lalu kami sangat menjijikkan, baik itu dosa, kebodohan, dan yang sudah kami bangun, bahkan mungkin orang tua kami yang jahat, lingkungan yang jahat, pasangan kami yang jahat di masa lalu, yang membuat hidup kami saat ini rusak. Tapi kami percaya, kalau firman-Mu berkata, biarlah kami melupakan apa yang di masa lalu, sehingga Engkau dapat membangun jalan di padang gurun, membangun sungai di padang belantara, dan membangun yang baru untuk masa depan kami. Itu bisa digenapi. Saat ini hamba-Mu berdoa, biarlah setiap kepahitan di masa lalu, trauma di masa lalu, setiap benih-benih toksik, dan benih-benih yang jahat yang ditanam oleh keluarganya, orang tuanya, mungkin orang lain, keadaan, semuanya yang ditanam kepada mereka sehingga hidup mereka rusak. Saat ini kami ikat, kami hancurkan, dan kami cabut keluar sampai ke akar-akarnya dalam nama Yesus. Dan biarlah darah Yesus menguduskan setiap anak-anak-Mu ini, sehingga trauma masa lalu, setiap kejadian yang masa lalu dihapuskan, sehingga mereka merdeka, mereka menjadi manusia yang baru, dan masa depan mereka ditulis ulang menjadi masa depan yang penuh harapan. Terima kasih padamu Tuhan, terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jangan lupa untuk subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Selama kau